Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Agile Project Management, Scrum Framework, Kanban Board, dan Agile versus Waterfall. Materi ini dipresentasikan pada mata kuliah yang diampu oleh Bapak Heri Adichandra Eskom Mkom. Selanjutnya, eh, anggota kelompok 4 yaitu saya sendiri, Gaite Zaira Sofa. Saya Dwi Herna Putri. Saya Karina Putri Amelia. Saya Salsana Verita. Baik, mari kita mulai materi presentasinya. Selanjutnya di sini ada topik pembahasan. Terdapat 4 topik pembahasan, yaitu yang pertama ada Agile Project Management, yang kedua Kanban Board, yang ketiga Scrum Framework, dan yang keempat Agile versus Waterfall. Pembahasan pertama yaitu Agile Project Management. Agile Project Management adalah pendekatan manajemen proyek perangkat lunak yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan pengembangan bertahap sesuai kebutuhan pengguna. Dalam Agile, sistem dikembangkan secara iteratif dan inkremental, sehingga setiap fitur dapat diuji, dievaluasi, dan diperbaiki lebih awal. Pendekatan ini membantu tim pengembangan menyesuaikan perubahan kebutuhan tanpa harus mengulang seluruh proses dari awal. Dalam penerapannya, Agile dapat menggunakan model Scrum melalui tahapan backlog, sprint, verification, dan maintenance. Backlog digunakan untuk menyusun kebutuhan sistem. Sprint digunakan untuk mengembangkan fitur secara bertahap. Verification digunakan untuk menguji kesesuaian fitur, sedangkan maintenance dilakukan agar sistem tetap relevan dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Salsano Perita. Di sini ada manfaat penerapan Agile. Penerapan Agile dalam pengembangan perangkat lunak memberikan beberapa manfaat utama, yaitu yang pertama, mempercepat proses pengembangan karena fitur dibuat secara bertahap melalui sprint. Kedua, memudahkan tim menyesuaikan perubahan kebutuhan pengguna selama proses pengembangan. Yang ketiga, meningkatkan akurasi sistem karena setiap fitur dapat diuji dan dievaluasi lebih awal. Yang keempat, membantu tim menentukan prioritas pekerjaan melalui backlog. Yang kelima, meningkatkan efisiensi kerja karena proses pengembangan lebih terarah dan teratur. Yang terakhir, menghasilkan sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna. Selanjutnya, di sini ada Scrum Framework. Scrum merupakan salah satu framework agile yang paling populer. Dalam pengembangan perangkat lunak, Scrum membagi pekerjaan ke dalam siklus pendek yang disebut dengan sprint. Dalam framework ini terdapat 3 peran, yaitu Product Owner yang bertugas menentukan kebutuhan produk, Scrum Master yang memastikan proses Scrum berjalan dengan baik, serta Development Team yang bertanggung jawab mengembangkan sistem. Dengan pengembangan peran yang jelas, proses pengembangan menjadi lebih terorganisir dan mudah dikontrol. Sprint dan backlog. Sprint adalah periode kerja dalam Scrum yang memiliki durasi tertentu, biasanya 1-4 minggu, untuk menyelesaikan sejumlah fitur yang telah direncanakan. Karakteristik sprint yaitu memiliki durasi yang tepat, berfokus pada target yang jelas, menghasilkan fitur yang dapat digunakan, dan dievaluasi pada akhir sprint. Produk backlog merupakan daftar seluruh kebutuhan dan fitur yang akan dikembangkan dalam sistem. Contoh produk backlog yaitu ada login pengguna, registrasi akun, dashboard sistem, laporan data, dan manajemen pengguna.
Sprint backlog adalah bagian dari produk backlog yang memiliki untuk dikerjakan dalam satu sprint. Manfaat backlog adalah membantu menentukan prioritas pekerjaan, memudahkan perencanaan sprint, membuat tim lebih fokus pada target, dan mempermudah pemantauan progres proyek. Kemudian ada velocity dalam Scrum. Velocity adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tim dalam menyelesaikan pekerjaan pada setiap sprint. Nilai velocity diperoleh dari jumlah pekerjaan yang berhasil diselesaikan dalam satu sprint. Informasi ini sangat penting karena dapat digunakan untuk memperkirakan kapasitas tim pada sprint berikutnya serta membantu perencanaan proyek secara lebih akurat. Semakin stabil nilai velocity suatu tim, semakin mudah pula memperkirakan waktu penyelesaian proyek. Kanban board. Kanban adalah metode manajemen proyek untuk mengatur alur kerja secara visual. Menggunakan Kanban board sebagai media memantau tugas, bertujuan meningkatkan produktivitas tim dan mengurangi keterlambatan pekerjaan, membantu memantau tugas dari proses awal hingga selesai. Fungsi utama Kanban memvisualisasikan alur kerja proyek, membantu pembagian tugas dalam tim, mempermudah pemantauan progres proyek secara real-time, mengidentifikasi hambatan pekerjaan lebih cepat, meningkatkan kolaborasi antara anggota tim. Kanban board, contoh implementasi Kanban pada sistem. Kanban diterapkan pada sistem manajemen proyek PT Intelek Global Closing. Sistem digunakan untuk mengelola tugas proyek, mengatur segmen tim, memantau proses pekerjaan, mengintegrasikan proses teknis dan non-teknis dalam satu platform. Kelebihan Kanban, kekurangan Kanban. Mudah dipahami secara visual, membantu monitoring proyek lebih efektif, mempermudah koordinasi tim, fleksibel terhadap perubahan tugas, mengandung kerja secara kolaboratif. Kemudian untuk Agile versus Waterfall, Agile dan Waterfall merupakan dua metode pengembangan perangkat lunak yang memiliki karakteristik berbeda. Perbedaan keduanya dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk aspek, pendekatan, dan fleksibilitas, Agile mendapat literatif dan bertahap. Kemudian untuk fleksibilitasnya tinggi, mudah menerima perubahan. Sedangkan Waterfall itu berurutan dan linear, dan fleksibilitasnya rendah, sulit menerima perubahan. Kemudian untuk keterlibatan pengguna, Agile tinggi selama proyek berlangsung, sedangkan Waterfall umumnya hanya pada awal dan akhir proyek. Untuk pengiriman produk, Agile bertahap setiap sprint, sedangkan Waterfall setelah seluruh proyek selesai. Kemudian untuk risiko kesalahan, Agile lebih mudah dideteksi sejak awal. Untuk Waterfall sering ditemukan pada tahap akhir. Yang terakhir, Agile cocok untuk proyek yang dinamis dan sering berubah, sedangkan Waterfall lebih cocok proyek dengan kebutuhan yang jelas dan stabil. Kemudian untuk studi kasus penerapan Agile, sebagai contoh, dalam pengembangan aplikasi akademik kampus, fitur seperti login, mahasiswa, pengisian KRS, jadwal kuliah, dan informasi nilai dapat dikembangkan secara bertahap menggunakan Agile. Pada setiap sprint, tim menyelesaikan beberapa fitur terlebih dahulu, kemudian meminta umpan balik dari pengguna. Dengan cara ini, apabila terdapat perubahan kebutuhan atau penambah fitur, tim dapat menyesuaikan tanpa harus mengulang seluruh proses pengembangan dari awal. Kesimpulannya,
Agile Project Management merupakan metode pengelolaan proyek yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna. Salah satu framework Agile yang paling banyak digunakan adalah Scrum, yang menerapkan sprint, backlog, dan velocity untuk mengatur proses pengembangan. Selain itu, Kanban board membantu tim memantau alur pekerjaan secara visual. Dibandingkan dengan waterfall, Agile lebih efektif digunakan pada proyek perangkat lunak modern karena mampu menghasilkan produk yang lebih cepat, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, mengapa Agile Project Management lebih cocok digunakan pada proyek yang sering mengalami perubahan kebutuhan dibandingkan metode waterfall? Izin menjawab, karena Agile menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental sehingga pengembangan dilakukan secara bertahap melalui sprint. Dengan cara ini, perubahan kebutuhan penggunaan dapat langsung disesuaikan tanpa harus mengulang seluruh proses dari awal, berbeda dengan waterfall yang bersifat linier dan sulit menerima perubahan setelah proses pengembangan bekerja. Apakah bisa diterima? Bisa diterima. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, apa fungsi produk backlog dan sprint backlog dalam Scrum Framework? Izin menjawab, untuk produk backlog adalah daftar seluruh kebutuhan atau fitur yang akan dikembangkan dalam sistem, yang disusun berdasarkan prioritasnya. Untuk sprint backlog adalah bagian dari produk backlog yang dipilih untuk dikerjakan pada satu sprint tertentu. Sprint backlog membantu tim lebih fokus pada target sprintnya, memudahkan perencanaan, serta memantau progres pekerjaan hingga selesai. Bisa dimengerti? Bisa. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.